Udah siap jalan-jalan di Kepulauan Riau? Nah, kita harus bawa bekal dulu nih. Minuman segar dengan rasa asam yang khas dan kaya vitamin C. Yap, betul. Minuman lemon. Pabriknya berada di kawasan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yuk, ikut Unyil untuk mencari tahu cara membuatnya. Come on. Mana nih? Kok nggak ada yang beli jualan Pauga? Padahal dari ayam berkokok nongkrong di sini. Gah, tumben jualan nggak narik. Buah apa nih, Gah? Pauga lagi cari tambahan buat liburan. Makanya lagi jualan lemon nih, Nyeng. Liburan, gaya banget kamu, Gah. Wah, Pauga jualan lemon ya? Unyil beli dong. Den Unyil, mau beli berapa, Den? Beli semuanya aja, Pak. Unyil mau bikin jus nih. Emang bagusnya lemon apa sih, Nil? Kan asem. Pak Enyeng, lemon itu kan banyak manfaatnya. Salah satunya bisa menghilangkan lemak di tubuh, Pak. Ya, Pak Enyeng, mana ada lemaknya, Nyil. Tulang semua nih. Si Enyeng, gimana mau ada lemak, nah? Makan aja sehari sekali. Enyeng. Kamu gimana, Gah? Bisanya ngejek aja. Pertama kupas buah lemonnya dulu ya. Memang harus manual seperti ini, biar tidak ada kulit yang tertinggal. Lemon-lemon ini didatangkan langsung dari Turki loh. Karena selain bentuknya lebih besar, biji lemon asal Turki ini lebih sedikit dibandingkan lemon dari negara lain. Sekarang kita peras lemon dengan mesin khusus ini. Karena hanya sari lemonnya saja yang kita butuhkan. Untuk menghasilkan satu dirijen sari lemon seberat 20 kg, butuh 45 kg buah lemon. Oke deh, selain sari lemon, butuh air dan gula sebagai bahan campurannya. Aduk air dan gula dalam mesin terlebih dahulu. Di mesin berbeda, masukkan sari lemon dan juga bahan tambahan lainnya. Aduk selama 10 menit. Mesin ini bisa menampung sampai 1 ton sari buah lemon loh. Wah, banyak juga ya. Sip, sekarang tinggal campur air gula dengan sari buah lemonnya. Aduk kembali sampai 30 menit. Jangan kelewatan ya, karena bisa merusak rasa. Dan aroma wangi lemon juga bisa hilang. Lanjut, kita ke mesin vakum. Mesin ini akan menghilangkan bau tidak sedap dari campuran minuman. Biasanya berasal dari gelembung cairan yang terbentuk saat pengadukan. Sekarang kita ke mesin steril yuk. Panaskan dengan suhu 120 derajat Celcius ya. Dijamin deh, minuman lemon ini bebas dari bakteri dan kuman. Sip, minuman lemonnya sudah jadi. Tinggal kita kemas dalam botol. Botol-botolnya harus kita cuci terlebih dahulu ya. Sampai 3 kali loh. Kalau Unyil sudah keriput deh kulitnya. Botol sudah bersih nih. Yuk langsung isi dengan minuman lemon ini. Wah, cepat banget ya kerja mesinnya. Bisa mengisi 6.000 botol selama 1 jam. Jangan lupa tutup botolnya ya. Loh, kok botolnya tiduran sih? Oh, ternyata ini untuk meratakan panas dari tutup botolnya. Tahap ini biasa disebut titiling. Sekarang botol masuk ke mesin cooling tunnel. Semprotkan air dingin ke permukaan botol. Kotoran yang menempel pun bisa hilang. Baru deh kita beri label pada botol minuman lemon ini. Walaupun produk minuman ini baru ada sejak 4 bulan lalu, tapi sudah banyak peminatnya. Terbukti dalam sehari, pabrik bisa membuat lebih dari 20.000 botol minuman lemon. Jumlah yang besar ini hanya untuk penjualan di Kepulauan Riau dan Pontianak saja. Karena minuman lemon ini memang baru dijual di 2 daerah ini saja. Wah, semoga secepatnya bisa terjual sampai ke seluruh Indonesia ya. Supaya kita bisa merasakan manfaat minuman lemon ini.
Minuman dari sari lemon kaya kandungan zat saponin yang bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi, cocok buat bekal teman-teman yang ingin bepergian. Yuk, kita lanjutkan jalan-jalan keliling Kepulauan Riau lagi. Lumayan jualan ogah laris. Kalau tiap hari begini, kesampaian deh ogah liburan kayak orang-orang. Santai dulu aduh. Mana panas banget lagi hari ini. Wah, asik banget nih yang lagi nyantai. Den Unyil. Iya dong, Den. Masa kerja terus? Ini Pak, Unyil bawain jus lemon buat Pak Ogah. Wah, makasih ya, Den. Iya Pak, sama-sama. Rezeki anak soleh. Masih ada lagi nggak, Den? Kurang nih. Ih, Pak Ogah malah ketagihan. Bikin sendiri aja deh Pak. Ayo, siapa yang sudah pernah nonton film Sonic Boom? Yap, film animasi ini memang tayangnya di stasiun televisi anak-anak di Amerika Serikat. Tapi yang buat animasinya adalah animator Indonesia loh. Wih, hebat. Kita bisa melihat secara langsung pembuatan animasi Sonic Boom di Infinite Studio ini. Berlokasi di kawasan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Ingin tahu lebih lengkap tentang studio pembuatan animasi yang mendunia ini? Teknologi apa yang digunakan? Come on, ikuti Unyil terus ya. Nah, hampir selesai nih animasi Unyil. Apalagi ya yang ditambahin? Unyil, ngapain Nyil? Melan, ini Mel, Unyil lagi bikin animasi. Unyil tadi habis liatin kakak-kakak animator di Infinite Studio Mel. Terus Unyil contohin deh. Wah, bagus Nyil, keren kamu. Iya dong Mel. Jangan ragukan hasil karya anak bangsa Mel. Gak kalah keren kok sama yang di luar negeri. Iya ya Nyil. Infinite Studio ini sudah ada sejak tahun 2005 lalu. Ada sekitar 300 animator asli Indonesia yang berkarya di sini loh. Animasi Garfield dan Franklin and Friends dibuatnya juga di sini. Nah, teman-teman Unyil sudah siap belajar membuat animasi tuh. Pertama, kita buat dulu model karakternya. Biasa disebut tahap modeling. Dulu animator menggambarnya di kertas loh. Bisa sampai ribuan kertas. Kalau diurutkan bersama-sama, hasilnya seperti ini. Wih, jadi terlihat bergerak kan? Nah, karena teknologi semakin canggih, sekarang gambar model karakternya di komputer. Pakai software atau perangkat lunak khusus animasi. Wah, sudah terlihat nih bentuk karakternya. Sekarang kita beri warna dulu yuk. Sip lah. Lanjut ke tahap rigging atau beri tulang di karakter animasinya agar animasi semakin terlihat nyata. Tinggal buat si karakter animasi ini bergerak deh. Dalam satu hari kakak-kakak animator ini bisa menghasilkan 100 gambar animasi. Wah, banyak juga ya. Tapi jangan salah. 100 gambar animasi ini hanya untuk tayang 3 detik saja. Waduh, kalau tayangnya 30 menit berarti butuh puluhan ribu gambar dong. Ternyata buat animasi itu butuh waktu lama ya. Oke deh, kita sudah di tahap akhir nih. Beri efek dan cahaya di karakternya. Keren kan? Sip, film animasi siap kita tonton nih. Nah, teman-teman yang mau belajar membuat animasi, Infinite Studio juga membuka kelas pembuatan animasi loh. Yang sudah berusia 17 tahun bisa datang ke sini.
Kak Bella. Ih, kalian kemana aja sih dicariin dari tadi? Katanya mau keliling-keliling Infinite Studio. Masih luas nih, yuk. Kita masih panjang nih perjalanan. Yuk. Wah, ternyata Jimin dan teman-teman bukan tersesat beneran. Masih di lokasi yang sama nih. Selain punya studio pembuatan animasi, ada juga studio pembuatan film. Lengkap, ada yang di dalam dan di luar ruangan. Dan tidak hanya film Indonesia saja. Beberapa film Hollywood pernah syuting di studio ini, teman. Keren kan? Seperti film Serangon Road ini. Film yang bercerita tentang kehidupan di Serangon pada tahun 1960-an pada masa penjajahan Inggris. Biasanya setelah proses syuting, tim pengelola tidak langsung membuang propertinya. Jadi bisa kita pakai untuk foto-foto. Butuh waktu sekitar 2 bulan untuk membangun satu set properti film. Jangan tertipu, tiang, tembok, serta properti lainnya terbuat dari triplek. Wah, bisa mirip banget gitu ya. Seniman yang membuat studio ini berasal dari India. Sip deh. Nah, sekarang kita lihat studio di dalam ruangan yuk. Luasnya sekitar 3.000 meter persegi atau setengah luas lapangan bola. Studio dalam ruangan ini terbesar se-Asia loh. Studio ini pernah digunakan untuk syuting film Half-Words, garapan sutradara Joko Anwar. Kita wajib bangga nih, ternyata Indonesia punya studio animasi dan film kelas dunia. Mantap! Gimana? Bagus kan, Mel? Keren, Nyil. Denonyil. Katanya mau syuting. Oga udah siap nih, sampai bikin ginian nih. Pak Oga, syuting animasi Pak, bukan film action. Oh gitu Den. Pak Oga, ada-ada aja nih. Jadi bukan syuting film yang seperti biasa itu ya? Oga mau dong Den diajarin bikin animasi. Gini-gini kan Pak Oga jago gambar Den. Iya deh, tapi sekarang gambarnya di komputer Pak. Bisa nggak Pak? Dibisa-bisain lah Den. Lebih baik belajar pakai komputer dulu, Pak. Baru deh belajar buat animasi. Kepulauan Riau juga menjadi destinasi wisata para turis di luar negeri loh. Terutama turis dari negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia. Mereka suka banget berlibur di Kepulauan Riau. Tepatnya di Pulau Bintan ini nih. Banyak banget wisata seru di sini. Mau wisata air atau udara? Tinggal pilih. Lengkap ada di Pulau Bintan. Wih, keren-keren banget ya atraksi omnya. Nama permainan ini adalah cable ski. Kombinasi dari ski air, wakeboarding, dan selancar. Peralatan utamanya adalah papan yang biasa dipakai untuk wakeboarding dan sistem kabel yang dijamin aman. Teknologinya juga kelas dunia. Kabel akan terpasang memanjang di tiang seperti ini, lalu tersambung ke pemain. Kita nggak perlu takut ya, karena kecepatan kabel ini bisa disesuaikan kok. Ada operator yang bertugas menggerakkan kabel dengan remote control. Pelan-pelan saja ya Om, soalnya teman-teman Unyil mau coba nih. Ayo, semangat ya teman. Siapapun bisa mencoba wahana air ini, asalkan usianya lebih dari 6 tahun. Untuk pemula akan diajarkan untuk bertahan berdiri di atas papan. Papan bagi pemula juga cenderung lebih lebar, agar lebih mudah melawan air saat ditarik. Cable Sky menjadi solusi bermain selancar dan wakeboarding. Kita nggak perlu menunggu ombak dan pakai bantuan speedboat. Tinggal pakai kabel saja, kita bisa beratraksi di atas air. Mantap! Yang mau mencoba permainan ini cukup membayar Rp350.000 per jamnya. Gimana? Tertarik untuk mencobanya kan? Wih, asik banget nih main ski. Den Unyil ngerjain Pak Oga ya? Hah? Katanya kita mau ke pantai.
siapa yang ngerjain Pak Oga? Makanya Pak Oga, tanya-tanya dulu dong. Gimana? Unyil keren kan Pak? Iya deh, Den Unyil keren. Gantian dong Den, Pak Oga juga kan pengen Iya deh, main. ya. Habis ini Pak Oga deh yang main. Aduh, tolong Pak Oga. Den Unyil. Ya ampun Den, duh, tenggelam lagi. Gimana nih, Pak Oga nggak bisa berenang lagi. Dar. Den Unyil ngerjain orang tua aja. Den, nanti kualat, tau nggak? Lagian Pak Oga sih bukannya cari bantuan, malah panik sendiri. Untung aja Unyil bisa berenang. Den Unyil nih bikin deg-degan aja. Ya udah deh, maaf ya Pak Oga. Ini Pak, gantian mainnya. Wisata air sudah, sekarang lanjut wisata di udara. Yuk kita terbang dengan pesawat. Bukan pesawat biasa loh. Ini pesawat terbang air atau seaplane. Bisa terbang di udara dan mendarat di perairan Pulau Bintan. Pertama di Asia Tenggara loh, hebat. Kalau dilihat sekilas sih nggak beda dengan pesawat biasa ya. Tapi coba deh lihat bagian bawah badan pesawat air ini. Bentuknya seperti lambung kapal laut yang berfungsi untuk mengapung ketika berada di atas air. Sementara mesin penggeraknya terletak di belakang pesawat, jadi tidak akan terkena air. Nah, baling-baling ini berfungsi sebagai pendorong. Pesawat pun jadi bisa terbang. Bahan bakar pesawat air ini adalah bensin. Butuh hampir 6 liter bensin untuk sekali terbang. Yuk, kita langsung naik pesawatnya. Hanya ada 2 kursi ya, untuk 1 pilot dan 1 penumpang. Gunakan sabuk pengaman, biar aman pastinya. Sip, let's go, kita terbang. Oh iya, usia 13 tahun ke atas sudah boleh mencoba terbang dengan pesawat ini loh. Pesawat ini tanpa dinding pembatas, jadi kita bisa leluasa melihat keindahan Pulau Bintan. Wih, pemandangan alam Pulau Bintan dari udara benar-benar indah. Sekali terbang sekitar 20 menit dengan ketinggian lebih dari 1.200 di atas permukaan laut dan kecepatannya sekitar 50 km per jam. Idealnya terbang dengan pesawat ini dari jam 10 sampai 2 siang. Ini untuk mengurangi datangnya guncangan dari angin laut. Nah, lengkap sudah jalan-jalan Unyil di Kepulauan Riau. Jadi, kapan nih kalian mau berkunjung ke sini? Nah, sekarang kita kemana lagi sih, Den? Pak Oga belum ganti kostum nih. Den, itu apaan, Den? Kayak pesawat? Memang pesawat, Pak, tapi bisa mendarat di air. Wih, keren banget, Den. Pak Oga pengen naik deh. Beneran nih, Pak? Pesawat biasa aja Pak Oga mabuk, apalagi yang gak ada penutupnya. Oh, Den Unyil, jangan keras-keras dong ngomongnya.